berhubungan langsung dengan tadi media pemadam itu langsung menyemprot ke lokasi di mana adanya panas. Ya. Ini juga harus diperiksa, harus ada izin ketiganya supaya mengetahui handal tidak alat tersebut. Nah, sekarang kita menuju ke APAR, alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan ini terdiri dari, walaupun mungkin di sini sudah ada yang tahu ya, tapi kita ulangi lagi. Ini terdiri dari, ada tabungnya, tabung ini, tabung besi, terus ada handle-nya, di tempat membawanya ini, diangkat ini misalnya ya. Ada juga safety pin-nya. Ini adalah suatu untuk mencegah adanya tertin di sini sehingga keluar medianya yang sebelum diinginkan. Ya, ada safety-nya ya. Jadi ketika mau digunakan, dicabut dulu pinnya ini, baru diarahkan, baru ditekan sehingga keluar medianya, memadamkan api. Karena di sini ada namanya selangnya atau hose. Ada nozzle-nya. Ini nozzle-nya panjang-panjang. Ada labelnya. Ya, label. Oh, ini pemadam bisa melayani kelas A atau kelas B atau kelas C. Di sini kelihatan di sini. Ya. Terus tidak ada kata pentingnya adalah ada precious gauge, pengukur tekanan di sini. Ada alat ukur tekanan. Jadi kalau ketika dia masih di hijau, itu masih aman. Seperti ini alat pemadam masih bagus. Tapi kalau sudah di posisi merah lebih atau kurang, itu berarti alat pemadam ini bocor atau sudah tidak bertekanan lagi. Nih, kalau lagi secara konstruksi, ya kalau misalnya APAR itu kita buka, ya di dalamnya ada dua macam ya. Ada APAR yang tipe storage pressure, adalah bam pemadamnya didorong keluar oleh gas bertekanan yang dikempakan langsung bersama alat pemadam dalam tabung ini. Nah, gas yang dikempakan adalah gas nitrogen atau APAR ini dilengkapi petunjuk tekanan. Ciri-cirinya adalah ada petunjuk tekanan yang ada di situ. Ada juga jenis cartridge. Cartridge ini APAR tipe ini bam pemadamnya didorong keluar oleh gas bertekanan. Ini ada gas bertekanan di sini yang keluar dari cartridge yang dipasang dalam tabung gas. Jadi gas yang dipasang-pasang ini bisa dibuka-buka ya. Jadi cara kerjanya ini ketika misalnya terjadi kebakaran, langsung dia menusuk, ada kepalanya di sini ditusuk sehingga gas yang ada di dalam sini akan mendorong keluar media pemadam, keluar langsung keluar ke nozzle ini, hose ini ya, untuk memadamkan api. Itu APAR berdasarkan konstruksi. Jadi ada dua. Kalau berdasarkan jenis media pemadam, ada jenis basah, ada jenis kering. Jenis basah berisi air. Ada juga berisi busa. Nah, biasanya air ini untuk benda padat. Busa ini untuk benda cair seperti bahan bakar minyak, ya, foam. Ada juga jenis kering. Ya. Jenis kering ini dry powder atau gas CO2. Ya. Dry powder ini berbentuk bedak. Sangat halus sekali. Ya. Halus sekali ini powder. Sehingga ketika digunakan menutupi semua media yang mau dipadamkan sehingga tidak ada udara. Ada jenis gas seperti halon, ya. Nah, ini medianya ya, media pemadamnya ini yang memadamkan api. Tadi konstruksinya, sekarang medianya. Nah, media air secara fisik
mengambil panas pada benda terbakar. Artinya secara cooling menembus sampai bagian dalam. Contoh, air dengan pompa tangan, air bertekanan, dan asam soda. Kalau jenis busa itu ada dua, ada busa kimia, ada juga busa mekanik. Medianya ya, kalau berbentuk busa. Busa kimia itu gelembung yang terbuat dari arang dan karbon dioksida. Jadi ketika terbentuk ini busa kimia, dia akan menjadi terbuat dari arang dan karbon dioksida. Sistemnya itu dia akan mengikat oksigen di sekitarnya sehingga tidak ada udara, sehingga lambat laun apinya akan mati. Sedangkan busa kimia itu campuran antara zat arang dan udara. Itu menutupi api dengan 3 aksi. Menutup, melemahkan, dan mendinginkan. Ini sistemnya ini. Kalau kimia ya. Selanjutnya, kalau serbuk kimia kering, itu media pemadamnya mempunyai berat jenis 0,91. Ukurannya sangat halus dan kelembabannya lebih kecil dari 0,2%. Serbuk kimia kering yang ditebalkan di permukaan air tidak tenggelam dalam waktu 1 jam. Terus kalau karbon dioksida, media pemadam api dengan karbon dioksida harus dalam fase cair dan bertekanan tinggi. Prinsip kerjanya adalah bereaksi dengan oksigen sehingga konsentrasi dalam udara berkurang dari 21% menjadi 14%. Sehingga api akan mati. Jadi kalau menggunakan karbon dioksida itu ketika disemprotkan ke objek yang akan mau dipadamkan, dia akan merubah udara tersebut dari 21% menjadi 14%, sehingga lambat laun apinya akan mati. Ya. Ada juga media pemadam ini halon. Halon ini bertekanan, bila terkena panas, api kebakaran akan mengalami proses penguraian pada suhu 485 derajat Celcius. Saat yang dihasilkan, proses penguraian akan mengikat unsur hidrogen dan oksigen dari udara, membahayakan bagi manusia karena beracun. Di samping juga ini zat halon pernah dilarang ini. Kenapa? Karena merusak zat ozon yang ada di muka bumi kita ini. Ya.